Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita silsilah fikih Ramadan, silsilah fikih seputar bulan Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui hukum bekam, bagaimana perselisihan ulama di dalamnya, dan telah kita sebutkan pendapat yang kuat dia tidaklah membatalkan, dan nasihat yang telah kita utarakan hendaknya ditinggalkan sebisanya. Maka muncullah masalah-masalah kontemporer seperti mendonor darah, memutuskan urat dan seterusnya. Apa hukumnya? Maka jawabannya itu kembali kepada hukum bekam. Maka tidak kita sebutkan lagi secara rinciannya. Yang kesimpulannya, masalah mendonor darah itu kembali kepada hukum bekam yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka hukumnya boleh dan tidak membatalkan puasa. Itu pendapat yang kuat. Berikutnya, hukum memakai celak bagi seorang wanita. Ini masalah yang mungkin sering ditanya. Ya, hukum memakai celak. Hukum asal memakai celak boleh-boleh saja bagi lelaki dan wanita. Karena Nabi pun memakai celak. Apalagi kalau tujuan memakai celak tersebut untuk obat. Adapun kaum lelaki disebutkan oleh para ulama selama tidak akan memunculkan fitnah, maka tidak mengapa dia memakai celak. Adapun wanita, maka harus dia memakai celak apabila tujuannya ingin berhias untuk suaminya. Adapun untuk selain suaminya, maka itu diharamkan. Nah, apabila di siang hari Ramadan dia lakukan hal itu, apakah itu dapat membatalkan puasa ataukah tidak? Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Atha, Hasan al-Basri, An-Nakhai, Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Abi Thawr, dan sekian ulama yang lain, bahwa hal itu tidaklah membatalkan puasa dan tidak dimakruh sedikit pun. Baik rasanya akan masuk ke dalam ketenggorokannya ataukah tidak, karena itu tidak dinamakan makanan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, al-bara'ah al-asliyah. Sebuah kaidah yang kita sepakati dalam ilmu fikih, hukum asal dalam sesuatu itu tidak ada pelarangannya. Kapan kita menyatakan itu terlarang dan haram? Tatkala ada dalil yang sahih, sharih. Dalil yang sahih dan jelas. Maka tidak ada dalil yang sahih dan jelas yang melarang hukum memakai celak. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Syaukani, As-San'ani, Al-Imam Ibn Bas, dan Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan inilah pendapat yang kuat. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, pelajaran kita mulai WhatsApp ini adalah pelajaran yang sangat-sangat ringkas karena mengingat durasi yang sangat singkat. Permasalahan berikutnya, hukum menggunakan obat tetesan telinga. Ya, obat tetesan telinga. Apakah dia dapat membatalkan puasa ataukah tidak? Pendapat yang pertama, pendapatnya sebagian Hambali dan sebagian Syafi'iyah, dia dapat membatalkan puasa. Alasannya karena dia bisa menyampai kepada dalam badan seseorang. Ini pendapat yang pertama, dan inilah pendapat sebagian Syafi'iyah yang telah kita dengar. Pendapat yang kedua menyatakan dia tidak membatalkan puasa. Ini pendapatnya sebagian Syafi'iyah, Abi Ali As-Sijji, Al-Qadhi Husain, Al-Ghazali, pendapatnya Ibnu Hazm, bahwa dia tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia batal. Yang kedua, telinga itu bukanlah tempat untuk mengolah makanan dan minuman, dan bukanlah tempat yang bisa menyampaikan makanan atau minuman yang masuk darinya ke dalam lambung. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, oleh Syekh bin Baz dan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapat yang rajih. Maka insyaAllah tidak akan membatalkan puasa. Permasalahan berikutnya, muntah orang yang sedang berpuasa. Apakah itu dapat membatalkan puasa ataukah tidak? Ya, ataukah tidak? Pendapat yang pertama menyatakan batal. Dalilnya hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lain-lainnya, bahwa Nabi bersabda, "Man dara'ahu al-qai' fala qada' alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'." Barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qada untuknya, artinya tidak rusak puasanya.
Akan tetapi barang siapa yang menyengajai muntah maka wajib baginya qada, menunjukkan batal. Ini dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua adalah hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW suatu hari muntah, kemudian beliau membatalkan puasanya. Ini beberapa hadis dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama ini. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua menyatakan tidaklah batal. Ya, tidaklah batal. Ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ini juga pendapat Ikrimah, Rabi'ah. Ini juga pendapat Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga pendapat Imam Malik. Dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Syekh Ibn Baz, Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Alasan mereka yang pertama, Al-Bara'ah Al-Asliyah. Hukum asal di dalam puasa seseorang itu tidak bisa kita vonis dia batal dan rusak kecuali dengan sebuah dalil yang sahih dan jelas. Adapun dalil-dalil di atas dijawab oleh mereka. Jawaban yang pertama, adapun hadis Abi Hurairah yang menyatakan barang siapa yang menyengajai muntah maka wajib baginya mengqadha, maka itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif yang diterangkan kedhaifannya oleh Imam Ahmad, oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Imam Ad-Darimi, oleh Abu Ali At-Tusi, dan selain mereka sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Talkhis dan juga di dalam Nasbur Rayah. Adapun hadis Thauban yang menceritakan bahwa Nabi suatu hari muntah lantas boleh membatalkan puasa, maka para ulama menjawab bahwa di dalam hadis itu tidak ada penyebutan bahwa orang yang muntah maka batal puasanya sama sekali. Hanya saja di dalam hadis itu penyebutan Nabi muntah kemudian beliau membatalkan puasanya. Maka kata para ulama, maknanya beliau muntah kemudian beliau lemah fisiknya, akhirnya beliau membatalkan puasa. Karena itu hal yang diperbolehkan oleh syar'i. Karena orang yang sakit, orang yang lemah fisiknya boleh membatalkan puasanya dan mengqadha'nya. Itulah makna hadis Thauban tersebut. Karena Nabi muntah kemudian membatalkan, maka maknanya beliau muntah kemudian lemah fisiknya, akhirnya beliau membatalkan. Karena tidak mungkin beliau muntah tiba-tiba boleh membatalkan, karena muntah itu dapat membatalkan puasa. Karena dalil yang mereka gunakan dalam masalah muntah, Nabi menyebutkan orang yang menyengajai. Nah, beliau di sini tidak menyengajai, beliau muntah qa'a. Maka pendapat yang rajih bahwa muntah baik disengajai ataupun tidak disengajai, maka dia tidak membatalkan puasanya dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwa tidak ada dalil yang menerangkan hal itu dapat membatalkan, maka tetap dihukum asalnya, yaitu tidak rusaknya puasa. Adapun dalil hadis Abi Hurairah yang menerangkan orang yang mengajai muntah dia batal puasanya, hadisnya dhaif, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Talkhis menukilkan hukum Ahmad, Bukhari, Darimi dan selain mereka. Adapun hadis Thauban yang menceritakan bahwa Rasulullah qa'a fa'aftara, beliau muntah suatu hari lantas beliau membatalkan puasanya, maka tidak ada di dalamnya penyebutan bahwa Rasulullah menyatakan batal puasa orang yang muntah atau orang yang mengajai muntah. Di situ hanya menyebutkan, hadis itu hanya menyebutkan bahwa Nabi membatalkan puasanya setelah muntah. Maka kata para ulama, bisa jadi beliau membatalkan setelah muntah karena fisik beliau yang sudah lemah. Maka beliau tidak mampu berpuasa sehingga beliau membatalkan. Maka kesimpulannya, muntah disengajai atau tidak disengajai, dia tidak membatalkan puasa. Itu pendapatnya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ikrimah, Rabi'ah, Al-Imam Al-Bukhari, Abi Hurairah, Imam Malik, dan dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, dan ulama yang lainnya. Dan itu yang kuat, kecuali dia menyengajai muntah, kemudian muntahnya tersebut ditelan kembali, maka itu baru membatalkan puasa karena dia telah memakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.